Bab 1994, Balas Dendam. Ada juga orang-orang yang terus bersekutu. Mereka berharap, jika bekerja sama mereka bisa melawan asosiasi Maple Pavilion. Omong-omong, jumlah bandit wilayah selatan tidak sedikit. Meskipun mereka tidak sekuat asosiasi Maple Pavilion, jumlah orang mereka juga tidak kalah banyak. Namun, intinya adalah kekuatan mereka sangat tersebar. Ratusan pasukan, besar dan kecil, tersebar kemana-mana. Siapa yang mau mendengarkan siapa? Sedangkan bagaimana dengan asosiasi Maple Pavilion? Mereka bersama-sama mengangkat bendera segitiga emas. Selain itu, 200.000 prajurit itu memiliki hati yang sama dan kekuatan yang bersatu. Bagaimana persatuan yang tak tertandingi seperti itu dapat dilawan oleh pasukan yang tercerai-berai? Saat ini mereka hanya memiliki dua pilihan. Antara bergabung dan memilih seseorang menjadi panglima untuk melawan asosiasi Maple Pavilion atau menyerah dan menunduk kepada asosiasi Maple Pavilion. Cara ketiga adalah pergi berperang, tetapi mereka mungkin tidak bisa mengalahkan asosiasi Maple Pavilion. Jadi, tidak peduli cara apapun itu, tampaknya tidak begitu cocok. Pada saat ini, di perbatasan wilayah selatan, pasukan yang dipimpin oleh Chris perlahan-lahan berhenti. Anggota inti asosiasi Maple Pavilion serta prajurit elite berada di depan. 200.000 prajurit di belakangnya berbaris dan membentang sejauh lebih dari 5 kilometer. Kemanapun kamu melihat, semuanya tampak mengerikan. 200.000 prajurit itu berdiri tegak. Bendera asosiasi Maple Pavilion yang berada di paling depan barisan berkibar karena tiupan angin. Aura membunuh yang menyebar terasa sangat dingin dan menakutkan. Pada saat ini, juga ada banyak orang yang sedang berdiri di puluhan meter depan Chris. Ada sekitar 3 atau 2.000 orang. Beberapa orang yang berdiri di barisan paling depan pasti pemimpin yang lebih terkenal di wilayah selatan. Pada saat ini, mereka melangkah keluar lalu saling bertatapan dengan Chris dan yang lainnya. Seorang bandit parubaya wilayah selatan maju, kemudian mendengus sebelum bertanya. Asosiasi Maple Pavilion, apa maksud kalian ini? Wilayah selatan dan segitiga emas selalu mengurusi urusan masing-masing. Hari ini, apa yang ingin kalian lakukan? Chris langsung mengatakan intinya. Serahkan Kak Valentino. Hari ini, kalau aku tidak dapat melihat Kak Valentino, kami tidak akan pergi. Sekarang, dia tidak tahu apakah Valentino ditangkap oleh bandit wilayah selatan atau bukan. Jadi, untuk saat ini dia tidak akan menyerang dengan gegabah. Semuanya masih harus dilakukan dengan menyelamatkan Valentino sebagai prioritas. Kalau tidak, Chris tidak akan banyak bicara lagi dengan mereka. Pria parubaya wilayah selatan itu mendengus, lalu menjawab. Kami tidak tahu di mana Kak Valentino kalian. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak tahu. Mereka hanya tahu asosiasi Maple Pavilion sangat marah dan berkata mereka ingin membalas dendam untuk Valentino. Namun, para bandit wilayah selatan tidak tahu kemana Valentino telah pergi. Chris menyalakan sebatang rokok, lalu bersandar di badan mobil sambil berkata, Kalau kamu tidak tahu, cari seseorang yang tahu. Kesabaranku terbatas. Tolong bekerja lebih cepat. Kali ini, Mario tidak menghentikan Chris sama sekali. Dia berdiri di samping dengan sorot mata teguh yang sama. 200.000 prajurit Maple Pavilion di belakang mereka juga terlihat sangat menakutkan. Semua orang sedang menahan diri mereka. Amarah juga sedang membara di hati mereka semua. Semua yang mereka miliki saat ini diberikan kepada mereka oleh pria yang bernama Valentino itu. Oleh karena itu,
Meskipun mereka perlu mengorbankan segalanya, mereka tetap harus menegakkan keadilan untuk Valentino. Pria parubaya wilayah selatan itu menggertakkan giginya sambil memaki Chris. Asosiasi Maple Pavilion, kalian jangan keterlaluan. Ketika semua pasukan besar dan kecil wilayah selatan bersatu, jumlah kami tidak pasti lebih sedikit dari kalian. Apakah kalian mau memulai perang lalu berperang sampai mati? Chris melangkah maju, kemudian dia menunjuk ribuan bandit wilayah selatan yang berdiri di seberangnya sambil membentak. Kalau begitu, panggil semua bawahanmu kemari. Dasar bajingan! Kamu jangan cuma pandai membual, bangsat. Kalau berani, siapkan pasukanmu. Mari kita berperang. Kamu! Pria parubaya wilayah selatan itu mengerti kalau hari ini Chris datang sama sekali bukan untuk bernegosiasi. Kalau masalah hari ini tidak diselesaikan, maka kelak akan menjadi sulit. Mario perlahan-lahan melangkah maju, kemudian berkata dengan datar. Selama ini segitiga emas dan wilayah selatan tidak pernah ikut campur dalam urusan satu sama lain. Kami bersalah karena Kak Valentino datang kemari untuk berburu, tapi kita tidak pernah berselisih. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan? Meski kami harus membayar kompensasi, kami juga akan setuju. Tapi, kalian malah ingin membunuh Kak Valentino. Apa kalian benar-benar mengira asosiasi Maple Pavilion mudah ditindas? Dalam beberapa kata, Mario langsung menyatakan semuanya. Sekarang, semua orang tahu kalau Valentino memiliki konflik dengan prajurit wilayah selatan karena dia berburu. Lalu sekarang, asosiasi Maple Pavilion menyerang wilayah selatan untuk mencari keadilan bagi Valentino. Mereka bahkan punya alasan yang bagus untuk tidak mengakui hubungan mereka dengan negara Nagon. Ribuan bandit wilayah selatan itu saling bertatapan. Untuk beberapa saat, mereka tidak bisa membantah Mario. Mereka pasti tahu tentang pertempuran Dekin dengan suatu pasukan kemarin. Namun, beberapa orang tidak tahu kalau Dekin bertarung dengan asosiasi Maple Pavilion. Sekarang sepertinya Dekin telah membunuh ketua asosiasi Maple Pavilion. Ini, banyak bandit wilayah selatan merasa sangat bingung. Menurut kebiasaan mereka di wilayah selatan, jika ketua mereka mati, pasti akan terjadi kerusuhan untuk memilih ketua baru. Namun, asosiasi Maple Pavilion malah datang dengan heboh untuk membalaskan dendam ketua mereka. Apakah 200.000 prajurit ini datang ke tempat ini juga merupakan tindakan balas dendam? 10 menit. Mau dia sudah mati atau masih hidup, aku mau melihat orangnya. Kalau aku tidak melihat Kak Valentino dalam 10 menit, hari ini aku akan berjuang sampai mati untuk melenyapkan wilayah selatan. Chris menunjuk dengan pedang bajanya. Tidak ada yang meragukan kata-katanya. Tatapan matanya yang menakutkan dan amarah dalam nada bicaranya membuat orang bergidik. Bibir pria parubaya wilayah selatan itu bergerak. Dia tahu kalau Chris benar-benar bukan sedang bercanda. Berjuang sampai mati untuk melenyapkan wilayah selatan. Berjuang sampai mati untuk melenyapkan wilayah selatan. Bendera tempur asosiasi Maple Pavilion berkibar di tiup angin. 200.000 prajurit itu pun mengguncang bumi dengan teriakan mereka. Suara itu memelesat ke langit seolah-olah mereka ingin merobek langit. Teriakan yang memekakan telinga itu membuat ribuan bandit wilayah selatan ketakutan. Esh! Pria parubaya wilayah selatan itu menarik napas dalam-dalam, kemudian dia berbalik untuk berkata, "Apa Tuan Dekin telah menangkap ketua mereka? Apa kalian tahu ketua mereka masih hidup atau tidak?" Orang-orang di samping pria parubaya itu terus-menerus menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu sedikit pun tentang hal ini. Dekin menyembunyikan hal ini dengan ketat untuk memonopoli kredit. Jadi, sampai sekarang, mereka bahkan tidak tahu di mana Valentino berada. Di mana Dekin? Kenapa dia belum datang? Apa dia mengira kita adalah tamengnya? Pria parubaya wilayah selatan itu menggertakkan giginya. Dia merasa sangat kesal. Para pemimpin pasukan wilayah selatan lainnya juga marah. Hal ini disebabkan oleh Camp Dekin. Sekarang asosiasi Maple Pavilion telah datang, Dekin malah bersembunyi. Apa-apaan ini? Cepat hubungi Dekin dan cari tahu apa yang dia pikirkan.
Bab 1995, mulai berperang. Kalau tidak ada jalan lain, kita bubar saja. Lagi pula, setelah meninggalkan wilayah selatan, kita juga bisa bertahan hidup di wilayah barat. Semua orang sedang berdiskusi sambil terus menghubungi Dekin. Waktu pun terus berlalu. Hanya dalam beberapa menit saja, banyak kekuatan wilayah selatan datang lagi. Awalnya, mereka tidak berani datang untuk menghadapi asosiasi Maple Pavilion, tetapi semua orang memiliki mentalitas kawanan. Melihat semua orang pergi, mereka pun ikut-ikutan pergi. Jumlah bandit di wilayah selatan terus bertambah. Dalam sekejap mata, jumlahnya sudah melebihi 10.000 orang. Seketika, langsung mencapai 30.000, bahkan 50.000 orang. Semua bandit datang dari segala arah dan mulai berkumpul di sini. Mario menyipitkan kedua matanya. Sebelumnya, Valentino sudah menggunakan trik untuk membunuh banyak bandit wilayah selatan, tetapi tidak disangka mereka masih memiliki begitu banyak orang. Jika bukan karena Valentino sudah membunuh sebagian besar, mungkin sekarang jumlah bandit akan lebih banyak lagi. Namun, Chris tidak peduli sama sekali dan hanya menunggu dengan diam. Tujuan Chris sangat sederhana. Hari ini, tidak peduli seberapa banyak orang yang datang dari seberang, entah itu puluhan ribu orang atau bahkan ratusan ribu orang, selama Chris tidak dapat bertemu dengan Valentino, Chris akan memerintah untuk menyerang. 10 menit berlalu dalam sekejap. Chris perlahan mengangkat kepalanya, lalu menatap ke arah para bandit wilayah selatan. Pada saat ini, jumlah bandit wilayah selatan sudah terkumpul lebih dari 60.000 orang. Mereka berasal dari kekuatan yang berbeda, tetapi pada saat ini, musuh dari segitiga emas akan menyerang, jadi mereka pun memutuskan untuk bekerja sama dulu. Namun, mereka masih menjaga jarak dengan satu sama lain. Jadi, merupakan sebuah hal yang mustahil untuk bisa memerintah mereka secara bersama. Waktunya sudah habis, aku belum melihat orangnya. Chris perlahan mengangkat pisau baja di tangannya. Ekspresi wajahnya terlihat sangat tegas. Gelombang demi gelombang amarah di kedalaman mata Chris pun berkecamuk. Pria paruh baya dari wilayah selatan itu menggertakkan giginya, lalu menjelaskan. Kami tidak pernah melihat ketua kalian. Kamp Dekin yang telah memulai pertempuran dengan kalian, jadi hal ini tidak ada hubungannya dengan kami. Benar, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kalian cari Dekin saja. Kamu jangan sesuka hati menindas kami. Kalau kamu punya nyali, biarkan Dekin datang menemuimu. Para pemimpin bandit wilayah selatan berbicara dengan berisik. Hai MPH, mulai berperang. Chris tersenyum sinis, kemudian langsung mengayunkan pedang tempurnya. Bang! Siut! Duar! Bung! Siut! Siut! Begitu pedang tempur Chris ditebaskan, tentara artileri yang sudah menahan untuk waktu yang lama, langsung menembakkan rudal yang ada di tangan mereka. Puluhan tembakan, bahkan ratusan tembakan. Ratusan rudal dengan jejak percikan yang panjang pun menembus udara, kemudian langsung menyerang ke arah bandit wilayah selatan sambil diikuti dengan suara ambusan angin yang kencang. Sial! Mereka benar-benar berani menyerang. Telungkup! Telungkup! Ada satu rudal di sebelah kiri, cepat lari ke arah kanan. Asosiasi Maple Pavilion benar-benar sudah gila. Seketika, puluhan ribu bandit wilayah selatan pun terlihat sangat berantakan. Mundur! Jangan mundur! Lari ke kiri! Sial! Bawahanku tentu harus mendengarkanku. Cara Chris yang langsung memerintah untuk menyerang tanpa basa-basi ini benar-benar membuat mereka seketika menjadi rusuh. Tidak hanya itu, mereka memiliki begitu banyak kekuatan. Namun, tidak ada satupun yang ingin mendengarkan perintah orang lain, melainkan hanya mengikuti perintah dari ketua sendiri saja. Karena itu, situasi di tempat langsung menjadi makin kacau. Duar! Duar! Bumi bergetar, rudal meledak selapis demi selapis. Begitu rudal jatuh ke tengah kerumunan bandit wilayah selatan, banyak orang pun langsung terluka dan tewas dibombardir.
tubuh bandit wilayah selatan yang tak terhitung jumlahnya diledakkan hingga terbang ke udara, kemudian jatuh lagi ke tanah. Semua bandit di tempat kejadian pun terus melolong dengan pilu, terlihat sangat menyedihkan. Chris memegang pisau di tangannya dengan ekspresi dingin. Dia bahkan tidak memiliki minat untuk menjelaskan dan bernegosiasi dengan para bandit wilayah selatan. Chris hanya ada satu permintaan. Jika tidak melihat Valentino, Chris akan langsung memulai pertempuran. Pertempuran antara segitiga emas dan wilayah selatan akan segera terjadi. Mulut Mario bergerak, tetapi pada akhirnya dia pun tidak menasihati Chris lagi. Ada beberapa orang yang memang harus diberi pelajaran, baru dia akan berbicara baik-baik denganmu. Terlebih lagi, sekarang amarah dalam hati Chris dan yang lainnya harus dilampiaskan. Sial! Kalau asosiasi Maple Pavilion berani menyerang, kita juga harus melawan. Sial! Bersiaplah untuk melawan. Kita juga punya begitu banyak orang. Kenapa kita harus takut pada mereka? Seketika, para kekuatan wilayah selatan ini pun berteriak ingin melawan balik. Namun, walau slogan mereka diteriaki dengan keras, tidak ada kekuatan manapun yang menembakkan tembakan pertama. Pada saat ini, 200.000 pasukan asosiasi Maple Pavilion sudah mengelilingi perbatasan. Mereka bertekad untuk membalaskan dendam Valentino. Siapapun yang berani menembak, maka dia hanyalah seekor kambing hitam. Pada saat itu, asosiasi Maple Pavilion pasti akan menyerang mereka sampai habis-habisan. Aku, Chris Nagasan, hari ini akan memberitahu kalian. Ketika asosiasi Maple Pavilion tidak ingin menyerang kalian, kalian bisa berlagak sesuka hati. Tetapi ketika aku ingin menyerang kalian, kalian hanya bisa mengecilkan diri dan menerima hajaran dengan patuh. Bawa tannya ke sini. Siapa yang berani melawan? Langsung dibom saja. Begitu Chris memberi perintah, 10 tank tempur darat pun dibawa kemari secara serempak. Laras senapan tank terangkat tinggi. Moncongnya yang seperti lubang hitam itu memberi sebuah tekanan yang kuat. Ucapan Chris sangat arogan. Namun saat ini, di belakang Chris berdiri 200.000 prajurit Maple Pavilion. Chris memiliki kepercayaan diri untuk bertingkah sombong. Glek! Para bandit wilayah selatan ini pun menelan seteguk air liur serentak. Terlebih lagi, mata mereka juga terbelalak. Sialan! Peralatan asosiasi Maple Pavilion benar-benar hebat dan kuat. Kalau mereka menembak, bisakah mereka menahan serangan dari 10 tank? Tidak ada yang berani mencobanya. Kita tidak perlu berperang dengan asosiasi Maple Pavilion. Benar, kita bukannya takut pada mereka. Hanya saja, masalah ini ditimbulkan oleh Camp Dekin. Mari kita bicarakan lagi setelah Dekin muncul. Ya, benar. Kalaupun mau berperang, kita juga harus menunggu Dekin berperang dulu. Puluhan pemimpin bandit wilayah selatan segera menemukan alasan untuk diri mereka sendiri. Chris perlahan menegakkan tubuhnya, lalu menatap lurus ke depan. Permintaanku sangat sederhana. Serahkan Kak Valentino. Kalau kalian tidak tahu, maka suruh orang-orang yang tahu tentang hal ini untuk datang ke sini. Kalau tidak, lain kali aku akan membiarkan kalian merasakan kekuatan tank. Kata Chris dengan datar sambil memegang pisau di tangannya. Semua orang pun merasa ketakutan ketika melihat laras senapan tank yang terangkat tinggi itu. Saat ini, mereka memiliki 70.000 orang, tetapi jumlah ini sama sekali tidak cukup untuk menghadapi 200.000 pasukan Maple Pavilion. Terlebih lagi, perlengkapan asosiasi Maple Pavilion sangat lengkap dan juga memiliki tank. Mana mungkin para bandit wilayah selatan bisa menang? Tunggu, ya. Kami akan pergi mencari Dekin sekarang juga. Pria parubaya wilayah selatan itu menggertakkan giginya, mau tidak mau dia harus mengalah untuk sementara waktu. Tepat pada saat ini, sejumlah besar orang datang dari kejauhan lagi. Kalau dihitung secara kasar, sekelompok orang itu setidaknya berjumlah 50.000 orang. Sebuah bendera besar terpasang di atas truk militer yang berjalan paling depan. Di atas bendera itu terdapat kata Dekin yang sangat mencolok. Semua orang langsung terdiam. Akhirnya, tuannya sudah datang.
Asosiasi Maple Pavilion, siapa yang memberi kalian nyali? Beraninya kalian menyerang wilayah selatan. Bab 1996, 5 detik. Dekin berdiri di atas truk militer, kemudian memaki Chris sambil tersenyum sinis. Chris mengernyit dan berteriak dingin. Kalau kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan meledakkan mobilmu itu terlebih dahulu. Dekin berteriak untuk menyuruh iring-iringan berhenti secara perlahan. Setelah itu, Dekin membiarkan puluhan ribu bawahannya melangkah maju untuk berdiri di depannya. Barulah dia berjalan ke arah Chris. Chris dan yang lainnya pun menatap Dekin sambil menggertakkan gigi mereka. Pria inilah yang sudah membunuh 1.000 prajurit Maple Pavilion. Selain itu, mereka juga mungkin telah menangkap Valentino. Serahkan Kak Valentino, hal lainnya masih bisa kita bicarakan nanti. Chris melangkah maju dan menghadapi bandit wilayah selatan sendirian. Pada saat ini, total bandit wilayah selatan serta pasukan yang dibawa Dekin kemari sudah sebanyak 120.000 orang. Namun, Chris tidak merasa takut sama sekali. Dia berdiri tegak dan berteriak dingin. Terlihat sangat kontras dengan Dekin yang bersembunyi di balik kerumunan. Chris, jangan gegabah. Pastikan keselamatan Kak Valentino dulu. Mario takut Chris akan mengacaukan segalanya. Dia buru-buru datang ke sisi Chris, lalu mengingatkannya dengan suara rendah. Setelah mereka menyerahkan Kak Valentino, baru kita mulai serang juga belum terlambat. Chris mengangguk pelan. Matanya menatap Dekin lekat-lekat. Sejak Dekin datang, banyak kekuatan wilayah selatan pun mundur beberapa langkah untuk menyerahkan posisi. Ini bukan berarti mereka dipimpin oleh Dekin. Melainkan, mereka tidak mau menjadi kambing hitamnya. Mereka tidak takut untuk berperang, tetapi Dekin harus menjadi orang yang bertindak duluan. Dekin dan Chris saling memandang selama beberapa detik, lalu Dekin berkata dengan datar. Aku tidak melihat Tommy. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Chris mengangkat pisau bajanya lagi dengan tatapan mengancam. Dekin terkejut. Dia bisa melihat bahwa Chris benar-benar tidak sedang bercanda. Dekin menghela napas pelan, kemudian menunduk untuk mengecek waktu. Aku serius, aku masih belum berhasil menangkapnya. Dia berlari ke hutan besar di wilayah selatan. Bawahanku sedang mengejarnya. Tapi, sampai sekarang masih belum ada kabar. Apa yang dikatakan Dekin memang benar, tetapi Chris belum tentu akan mempercayainya. Chris langsung mengarahkan pisaunya ke depan, lalu memarahi Dekin. Sialan! Amarah melonjak di dalam hati Dekin. Di seluruh wilayah selatan, siapa yang berani memarahinya sambil menunjuknya? Namun, demi rencana yang ada di hatinya itu, sekarang Dekin hanya bisa menahannya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu benar-benar ingin menemukan Tommy, kamu harus menunggu. Kalau tujuanmu adalah memulai peperangan, tidak ada gunanya untuk berbicara lebih banyak. Bagaimanapun juga, Dekin bukanlah pemuda yang tidak berpengalaman. Hanya dalam beberapa kalimat saja, Dekin sudah membuat Chris bungkam. Chris menatap Dekin dengan mata terbelalak. Dia memang ingin memerintah untuk mulai berperang dan langsung memusnahkan wilayah selatan. Namun, semua yang Chris lakukan hanya untuk membawa Valentino kembali. Namun jika Chris bertindak seperti itu, apakah dia bisa membawa Valentino kembali? Lebih penting lagi, bagaimana kalau Valentino terluka hingga mati karena bersembunyi di salah satu sudut wilayah selatan? Chris tidak takut untuk menyerang wilayah selatan, juga tidak takut untuk membesarkan masalah. Namun, sekarang Valentino berada di wilayah selatan, hidup dan matinya masih belum diketahui. Terlebih lagi, mereka juga belum menemui Valentino. Jadi, Chris pun merasa agak ragu. Karena kamu bilang kamu tidak melihat Kak Valentino, apakah kamu berani membiarkan kami mencari di dalam? Tanya Mario sambil menatap Dekin. Hai MPH, orang tidak bersangkutan tidak boleh memasuki area markasku. Dekin tersenyum hina dan segera menolak permintaan Mario. Ini adalah masalah harga diri dan martabat, tentu Dekin tidak akan setuju.
Chris melangkah maju lagi sambil berkata, "Tidak perlu persetujuan darimu. Aku akan membunuh kalian terlebih dahulu, baru melakukan pencarian dengan teliti. Aku akan lihat siapa lagi yang bisa menghentikanku. Hai MPH, namamu Chris, kan? Kalau kamu ingin mulai berperang, katakan saja. Kenapa harus berlagak setia? Kamu bahkan tidak tahu di mana ketuamu sekarang, tapi kamu sudah berani memerintah untuk mulai perang. Apakah kamu tidak berpikir, kalau ketuamu ada di antara pasukanku, apakah dia akan dibombardir sampai mati olehmu?" Dekin sekali lagi membuat Chris terdiam dengan beberapa kalimat. Chris masih muda, lagi pula dia juga bukan orang yang berkarakter tenang. Jadi, Chris sama sekali tidak bisa melawan Dekin. "Mario?" Chris sedikit terdiam dan segera menoleh untuk melihat Mario. Mario sedikit mengernyit. Dia belum pernah berhubungan dengan Dekin, juga tidak tahu cara kerja Dekin. Bagaimana jika apa yang dikatakan Dekin itu benar? "Aku punya sebuah ide." Ketika melihat Chris dan Mario yang terdiam, Dekin pun menghina mereka di dalam hatinya. Bocah kecil juga berani memamerkan kepintarannya di hadapanku. Sekarang aku benar-benar belum menemukan ketua kalian. Tunggu aku sudah menemukannya, aku akan mengirimnya kembali. Kalau pada akhirnya Tommy tidak bisa ditemukan, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita semua berjuang untuk mendapatkan uang, jadi tidak perlu berperang hanya karena satu hal kecil saja, kan? Ucapan Dekin ini seketika memenangkan dukungan banyak orang. Banyak pemimpin bandit wilayah selatan pun mengangguk kuat. Namun, ketika ucapan ini didengar oleh Chris dan yang lainnya, mereka pun mencibir. Hal kecil? Selama hal ini berhubungan dengan Valentino, itu bukanlah hal kecil. "Jangan bicara omong kosong denganku." Chris terdiam sejenak, dia benar-benar sudah kehilangan kesabarannya. Karena terus dikendalikan oleh Dekin, amarah di dalam hati Chris pun meledak. Chris menggertakkan giginya, lalu berteriak marah pada Dekin. "Aku hanya ingin bertanya padamu, kamu akan menyerahkan Kak Valentino atau tidak?" Dekin mengernyit pelan sambil berkata datar. "Aku sudah bilang kalau aku belum menemui ketua kalian. Setidaknya, aku masih belum berhasil menangkapnya." Chris membelalakan matanya sambil berteriak lagi. "Sial! Kak Valentino terpaksa melarikan diri juga karena kalian mengejarnya." Kali ini, giliran Dekin yang terdiam. Tidak peduli seberapa mulia kata-kata yang diucapkan Dekin sebelumnya, halakan Camp Dekin mengejar Valentino tetaplah sebuah kenyataan. Sekarang, Valentino memiliki situasi seperti ini juga disebabkan oleh Camp Dekin. Mereka tidak bisa membantah hal ini sama sekali. "Sial! Aku sudah tidak tahan lagi. 5 detik, kalau kamu tidak bisa memberiku sebuah penjelasan yang puas, hari ini segitiga emas dan wilayah selatan akan mulai berperang." Chris perlahan mengangkat pisau baja di tangannya. Bilahnya tampak sangat menyilaukan di bawah pembiasan sinar matahari. Wajah Dekin perlahan menjadi muram. Dekin pun merasa sangat cemas di dalam hatinya. 5, 4. Ketika Dekin sedang tertegun, Chris sudah mulai menghitung mundur. Sementara itu, 10 tank tempur darah di belakang Chris juga mulai menyesuaikan sudut mereka. Laras senapan tank mereka pun diarahkan ke ratusan ribu bandit wilayah selatan. Senjata berat yang kuat seperti ini bisa menyebabkan ratusan korban luka dan korban jiwa hanya dengan satu tembakan saja. 10 tank, satu putaran penembakan, setidaknya ribuan orang akan tewas. Kalau begitu, berapa banyak putaran serangan yang bisa ditahan oleh ratusan ribu bandit wilayah selatan ini? Bab 1997, Bantuan Wilayah Selatan. Lebih penting lagi, di bawah penindasan senjata berat yang kuat ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan. 3, 2. Chris mendongak sedikit dan melihat ke arah langit. Pedang tempur di tangan Chris memancarkan cahaya dingin. Tatapan matanya bahkan menjadi lebih dalam. Chris melihat ke langit, lalu bergumam dengan mata memerah. "Kak Valentino,
tidak peduli apakah kamu masih hidup atau tidak. Hari ini, aku akan mencari keadilan untukmu. Di sisi lain, semua bandit wilayah selatan terus melangkah mundur, kecuali Dekin yang masih berpura-pura tenang. Semua orang merasa ketakutan di dalam hati mereka. Wajah mereka juga penuh dengan kepanikan. 1. Begitu hitungan terakhir ini disebutkan, Chris tiba-tiba mengerahkan tenaganya dan hendak menebaskan pisaunya. Jika tebasan ini diayunkan, segitiga emas dan wilayah selatan benar-benar akan mulai berperang. Peperangan hampir 400.000 orang akan sepenuhnya dimulai. Hasilnya tidak dapat diprediksi dan juga tidak diketahui. Namun, 200.000 prajurit Maple Pavilion tidak menyesal. Ayo! Chris menggertakkan giginya. Sebelum dia selesai berteriak, Mario tiba-tiba melangkah maju dan merebut pisau baja di tangan Chris. Sial! Apa yang kamu lakukan? Chris sangat kesal dan ingin mengambil pisau baja itu kembali. Chris tidak menyangka Mario akan menghentikannya pada saat ini. Dengarkan aku dulu. Mario melihat ke sekeliling dan hendak berbicara. Chris memelototi Mario sambil berteriak marah. Aku tidak akan mendengarkanmu. Jangan menyuruhku untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Kak Valentino sudah hampir mati. Untuk apa kita masih peduli dengan situasi keseluruhan? Hanya 100.000 bandit wilayah selatan saja, aku bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Bukan, ada yang aneh dengan situasinya. Mario mengernyit sambil mengambil teleskop untuk melihat ke arah kejauhan. Aneh atau tidak, bisa dibicarakan lagi setelah memulai peperangan. Chris merebut kembali pisau baja dan segera memerintah lagi. Mario belum sempat berbicara, Dekin yang berada di kejauhan tiba-tiba tersenyum sinis sambil berkata, Hai MPH, apa kamu tidak melihat sekeliling? Chris mengernyit pelan, lalu melihat ke sekitarnya. Sementara 200.000 prajurit Maple Pavilion yang awalnya siap untuk berperang juga tanpa sadar melihat ke sekeliling. Hanya melihat sekilas, Chris dan yang lainnya pun membelalakan mata mereka. Entah dari kapan, sejumlah besar prajurit datang lagi ke sekitar wilayah selatan. Jumlah orangnya hampir tidak dapat dihitung. Pokoknya, sangat padat dan tiada ujungnya. Jika dilihat dari arah datang mereka, mereka seharusnya berasal dari arah belakang wilayah selatan. Coba aku lihat. Chris mengambil teleskop dari Mario dan melihat ke arah kejauhan. Sejauh mata memandang, satu demi satu formasi persegi yang tersusun rapi bergegas menuju ke arah ini. Setiap formasi persegi tidak kurang dari 10.000 orang. Namun, kali ini malah sekaligus datang 10 formasi persegi. Jumlahnya sudah lebih dari 100.000 orang. Chris dan Mario pun merasa bingung. Dari informasi yang mereka dapatkan, bandit wilayah selatan jelas tidak memiliki begitu banyak orang. Bahkan jika mereka memiliki lebih dari 200.000 pasukan, setelah dijebak 2 kali oleh Valentino sebelumnya, pasukan mereka seharusnya sudah terbunuh hampir 80.000 orang. Sekarang, mereka paling banyak hanya memiliki 150.000 pasukan. Sementara saat ini, di belakang Dekin dan yang lainnya terdapat 120.000 orang. Mereka tidak mungkin memiliki begitu banyak orang lagi. Namun, dari mana 100.000 orang ini berasal? Mereka itu lawan atau kawan? Chris mengernyit dan terus mengamati dengan menggunakan teleskop. 100.000 orang ini tidak mengenakan seragam yang sama, melainkan dibagi menjadi 3 jenis. Tampaknya, mereka bukan berasal dari kekuatan yang sama. Mario menepuk bahu Chris dan mengingatkan dengan suara rendah. Jangan gegabah. Di belakang mereka masih terdapat banyak senjata berat. Mungkin itu berasal dari pihak militer. Chris mengernyit, lalu menyesuaikan fokus teleskop untuk melihat ke arah belakang 100.000 orang ini. Tank tempur amfibi, kendaraan meriam jarak jauh kaliber besar, laras rudal RPG model terbaru. Peluru PP anti-tank dan ada juga bazooka khusus untuk peluru PP Aliasa. Melihat ini, Chris pun terdiam. Kalau kekuatan senjata api yang super kuat ini menyerang secara bersamaan,
mungkin tidak butuh waktu yang lama untuk membunuh 200.000 orang. Hahaha, apa kamu masih berani bertindak sombong? Dekin tertawa terbahak-bahak, lalu melangkah maju dan berjalan keluar dari kerumunan. Sebelumnya, Dekin terus bersembunyi di balik kerumunan hanya untuk memastikan keselamatannya sendiri. Sekarang Dekin mengambil inisiatif untuk melangkah keluar, tentu saja dia ingin memamerkan diri. Dekin percaya bahwa kehadiran 100.000 orang ini pasti akan mengejutkan Chris dan yang lainnya. Haha, teruslah bertindak sombong. Lihat saja apakah tank kalian lebih banyak atau tank mereka yang lebih banyak? Dekin tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi mengejek dan menghina. Selain itu, dia juga merasa sangat percaya diri di dalam hatinya. Dor, dor, dor. Namun, begitu Dekin selesai bicara, pasir di bawah kakinya tiba-tiba memercik. Satu persatu peluru meledak di samping kakinya, membuat Dekin tidak berani bergerak sama sekali. Mario perlahan menyimpan senjata SMG sambil berkata dengan nada dingin. Ketika tidak sedang berbicara denganmu, sebaiknya kamu diam saja. Jangan pernah meragukan keberanian asosiasi Maple Pavilion. Dekin membelalakan matanya dan menggertakkan giginya, lalu kembali ke kerumunan dengan patuh. Pada saat ini, perhatian Chris dan yang lainnya tertuju pada 100.000 orang yang baru datang ini. Orang-orang itu perlahan melangkah maju, lalu berhenti sekitar 100 meter dari Chris dan Dekin. Setelah itu, 3 bendera didirikan dalam sekejap. Esti, pantas saja Pak Reza begitu khawatir dengan situasi di perbatasan. Ternyata, para bandit ini memiliki kekuatan dari negara lain sebagai dukungan mereka. Ketika Mario melihat ketiga bendera itu, dia pun tidak bisa menahan diri untuk terperanjat. Ketiga bendera ini mewakili 3 negara kuat yang berbeda. Namun saat ini, mereka bertiga mengirim pasukan sebanyak 100.000 orang. Apa tujuan mereka? Ini pasti tidak sesederhana hanya datang untuk menonton kekacauan saja. Mereka di sini untuk membantu para bandit wilayah selatan. Sebelumnya Kak Valentino pernah memberitahuku bahwa hal inilah yang paling dikhawatirkannya. Jadi, dalam rencana pertempuran kita sebelumnya, kita tidak berani mengambil langkah besar. Mario menggertakkan giginya, hatinya merasa sangat tidak rela. Sejak Valentino tiba di segitiga emas, dia selalu berhati-hati dan menahan diri. Dia tidak pernah menyerang sepuasnya. Inilah hal yang Valentino khawatirkan. Jika ada pasukan dari kekuatan negara lain yang ditempatkan di sini untuk mendukung bandit wilayah selatan, mereka tidak akan bisa bebas melakukan apapun. Saat itu, Valentino hanya melakukan sebuah dugaan. Sekarang, dugaan ini berubah menjadi kenyataan. Semuanya, letakkan senjata kalian! Segera letakkan senjata di tangan kalian dan mundur! Tepat pada saat ini, di antara kam berjumlah 10.000 orang itu, seorang parubaya yang dapat berbicara bahasa Nagon berjalan keluar, dia memegang pengeras suara dan berteriak ke arah pasukan Maple Pavilion. Sialan! Aku tidak akan mundur. Hebat atau tidak, perang dulu baru tahu. Chris menggertakkan giginya. Dia sama sekali tidak berniat mundur dan bahkan tidak akan meletakkan senjata api di tangannya. Kali ini, Asosiasi Maple Pavilion mengerahkan seluruh kekuatan dan kekayaan mereka. Kalau mereka meletakkan senjata mereka, kelak bagaimana mereka bisa berperang lagi? Bab 1998, Mundur. Kehilangan senjata api bagaikan harimau yang kehilangan cakarnya. Pada saatnya nanti, mereka tidak akan bisa melakukan serangan terhadap siapapun. Jangan impulsif. Dengarkan dulu apa yang ingin mereka katakan. Mario menekan lengan Chris dan segera melangkah maju. Wilayah selatan ini adalah tempat yang tidak diatur siapapun. Apa kalian ingin ikut campur? Segitiga emas bahkan lebih tidak diatur. Hanya dengan kemampuan kalian ini, kalian mau mengendalikan kami? Mario melangkah maju dan bertanya dengan suara pelan. Dia ingin mendengar sikap seperti apa yang akan orang-orang itu tunjukkan. Jika dia memulai perang dengan gegabah,
itu sama saja dengan dia mempermainkan kehidupan saudara-saudaranya. Terlebih lagi, peralatan musuh juga tidak kalah dari yang dimiliki asosiasi Maple Pavilion. Bagaimanapun juga, mereka memiliki seluruh negara sebagai pendukung dan semua peralatan mereka adalah peralatan eksklusif untuk pasukan perang. Di belakang 100.000 orang ini, berdiri 3 kekuatan besar. Bagaimana bisa dia memulai perang dengan mudah? Masalah di segitiga emas tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi, wilayah selatan juga termasuk perbatasan 3 keluarga kami. Tentu saja kami tidak akan mengizinkannya. Kalau ada pertempuran dalam skala besar di sini, itu akan memengaruhi kami. Lelaki paruh baya itu mengatakan apa yang mereka inginkan dengan tenang. Kata-katanya terdengar masuk akal, tetapi sebenarnya, siapa yang tidak tahu bahwa mereka mendukung para bandit di wilayah selatan? Mario menatap orang-orang ini dengan tatapan dingin. Dalam sekejap, dia kehilangan minat untuk berbicara. Dia sudah mengetahui tujuan orang-orang ini, jadi tidak ada gunanya lagi bicara omong kosong. Kalau kami tidak bisa melihat orang yang kami inginkan, kami tidak akan mundur. Mario berhenti sejenak sebelum mengucapkan kalimat ini. Dia berniat untuk menguji sikap orang-orang itu. Kami tidak akan membiarkan kekuatan apapun yang mungkin akan membawa ancaman bagi kami. Walaupun itu hanya potensi bahaya keamanan, kami memiliki kekuatan untuk langsung menembak dan membunuh kalian. Lelaki paruh baya itu tersenyum simpul, lalu sedikit melambaikan tangannya. Wush, wush, wush. 100.000 prajurit segera mengangkat senjata api di tangan mereka, menarik kunci senjata api dan membidik Chris serta yang lainnya. Sialan, kalian pikir aku takut? Chris segera mengangkat senapan mesin ringan di pinggangnya dan tiba-tiba menarik kunci senjatanya. Wush! Wash! Segera setelah itu, 200.000 prajurit Maple Pavilion langsung mengangkat senjata mereka tanpa ragu-ragu. Mereka sama sekali tidak pernah takut dengan perang. Sementara itu, senyum di wajah lelaki paruh baya itu tak berkurang sedikit pun. Dia kembali melambaikan tangannya. Boom! Boom! Peluncur roket dan anti-tank lapis baja langsung diletakkan di tanah satu persatu. Ada juga beberapa prajurit yang berjongkok di samping meriam yang bisa dimuat dan ditembakkan kapan saja. Barisan tank di belakang mereka perlahan melangkah maju dan meriam sudah disiapkan untuk membunuh. Suasana menjadi mencekam dan pertempuran sudah dekat. Walaupun Chris adalah orang yang sembrono, dia merasa sedikit ragu saat ini. Setelah perang dimulai, bisakah mereka bertahan? Jawabannya adalah tidak. Hanya dengan senjata berat yang kuat dari sisi musuh, jika tembakan diluncurkan, asosiasi Maple Pavilion setidaknya akan kehilangan puluhan ribu orang. Senjata modern dari ketentaraan itu semuanya sangat canggih dan kuat. Walaupun peralatan asosiasi Maple Pavilion tidaklah buruk, tetap saja masih tidak sebagus peralatan para prajurit itu. Ditambah lagi, selain 100.000 tentara, ada juga 120.000 bandit di wilayah selatan yang sedang mengincar mereka. Musuh punya jumlah orang yang lebih banyak dan peralatan yang lebih canggih daripada asosiasi Maple Pavilion. Dalam keadaan seperti itu, jika mereka ingin berperang, yang akan menderita adalah asosiasi Maple Pavilion. Meskipun Chris memiliki kepribadian yang sembrono, dia bukan orang bodoh. Mario juga bukan orang bodoh. Oleh karena itu, mereka dapat melihat dengan jelas situasi di hadapan mereka. Jika perang terjadi, mereka pasti akan kalah. Selain itu, mereka juga akan menderita kerugian besar. Chris dan Mario hanya bisa terdiam. Wajah lelaki paruh baya itu terlihat penuh percaya diri. Para bandit di wilayah selatan itu bahkan mencibir sambil melihat dengan tatapan mengejek. Terutama Dekin, yang wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan lubang hidungnya kembang kempis, terlihat sangat sombong. Pada saat ini, mereka sudah bisa dibilang mengalahkan asosiasi Maple Pavilion. Mereka tidak percaya bahwa Chris dan yang lainnya akan berperang dalam situasi seperti ini. Segitiga emas sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya dan hanya memiliki pasukan berjumlah 200.000. Chris dan yang lainnya sudah mengerahkan semua kekuatan mereka. Pada saat ini,
Semua kekuatan mereka sudah dihancurkan oleh bandit di wilayah selatan dan kekuatan luar negeri. Segitiga emas seperti nyamuk yang bisa dipukul mati dengan mudah. Hei, tadi kalian masih berteriak dengan keras, tapi sekarang sudah bersikap dengan baik. Dekin berkata dengan cibiran di raut wajahnya. Dia bersembunyi di balik kerumunan dan menunjukkan seringai di bibirnya. Kamu jangan sombong. Tutup saja mulutmu itu. Sebelum aku mati, aku bisa membunuhmu lebih dulu. Chris berbalik secara tiba-tiba, lalu menunjuk ke arah Dekin dan memaki. Dekin tak bisa berkata-kata. Dia terdiam di tempat, menyentuh hidungnya dan hanya bisa mendengus dingin. Chris dan Mario saling memandang, lalu perlahan berbalik untuk melihat 200.000 prajurit Maple Pavilion di belakang mereka. 200.000 prajurit Maple Pavilion itu langsung berdiri dengan lebih tegak lagi. Di mata beberapa orang, terlihat kepanikan dan ketakutan. Bagaimanapun juga, tidak ada manusia yang tidak takut mati. Jadi, Chris tidak bisa menyalahkan mereka. Sementara itu, banyak orang juga yang terlihat bertekad. Mereka membawa keyakinan untuk berjuang sampai akhir. Chris tidak ragu bahwa tidak peduli seberapa kuatnya musuh di depan, selama dia memerintahkan, orang-orang ini pasti tidak akan ragu untuk berperang tanpa takut akan kematian. Namun, bisakah dia melakukan itu? Dia tidak bisa. Hubungan mereka dengan Valentino adalah hubungan hidup dan mati. Namun, Chris dan Mario juga tidak tega jika mereka harus menyanyiakan hidup para prajurit yang setia di belakang mereka. Para prajurit ini boleh mati, tetapi mereka tidak boleh mati dengan sia-sia. Chris tidak bisa menganggap nyawa 200.000 saudara seperjuangan di belakangnya ini sebagai lelucon. Chris, jangan gegabah. Mundur dulu. Mario menepuk bahu Chris, lalu berkata dengan lembut. Chris mengepalkan tinjunya, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Mundur. Bukankah itu namanya mereka akan melepaskan Valentino? Membiarkan hidup dan mati Valentino penuh ketidakpastian dan melarikan diri dari daerah bandit di wilayah selatan? Chris, begitu perang dimulai, kita semua pasti akan dibunuh. Pada saat itu, kita juga tidak akan bisa menyelamatkan Kak Valentino. Hanya ketika kita hidup, kita baru bisa kembali lagi. Mario mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Chris dan menasihati dengan suara pelan. Haf! Chris menoleh untuk melirik ke arah wilayah selatan. Lalu, apakah kita tidak akan melakukan apa-apa dan hanya membiarkan Kak Valentino begitu saja? Mata Chris memerah dan tubuhnya bergetar tanpa henti. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya dia dan betapa sulitnya pilihan yang dia hadapi. Chris, selama kita masih di sini, kita akan selalu menjadi kekuatan Kak Valentino. Ketika dia kembali, dia akan tetap menjadi raja kita. Tapi kalau kita benar-benar musnah di sini hari ini, walau Kak Valentino kembali, dia akan sendirian. Apa kamu sudah memikirkan hal ini? Mario menghela napas ringan untuk memaksa dirinya tetap tenang. Dia menggertakkan giginya dan menjelaskan kepada Chris. Chris menarik napas dalam-dalam, lalu berusaha keras untuk menahan diri selama hampir 1 menit sebelum dia perlahan mengangguk. Baiklah, kita akan menarik pasukan kita. Kita tidak bisa mengecewakan Kak Valentino, tapi kita juga tidak bisa mengecewakan 200.000 saudara kita. Chris seperti sedang menghibur dirinya sendiri. Sambil menggertakkan giginya, dia perlahan masuk ke dalam mobil. Bab 1999, terjadi peperangan. Mario juga melirik ke sana, kemudian bergegas untuk naik mobil dan pergi. Lebih tepatnya, mereka pergi untuk sementara. Tunggu dulu! Di saat ini, tiba-tiba Dekin tersenyum dingin, lalu memanggil Chris dan yang lainnya. Apa kamu benar-benar cari mati? Chris langsung menolehkan kepalanya untuk menatap Dekin dengan mata memerah. Chris sudah berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri dan menarik mundur pasukannya. Namun, jika Dekin masih ingin memprovokasinya, Chris sulit untuk memastikan kalau dia akan tetap menjaga kerasionalannya. Hei, kalian datang dan pergi seenaknya.
Kalian pikir di sini itu pasar? Bahkan meskipun di sini adalah pasar, kalian juga harus meminta izin dulu padaku. Dekin tersenyum dingin sambil berteriak pada Chris. Benar. Jangan pikir kami takut pada kalian. Kalian mau pergi seenaknya? Kalian tidak bisa berbuat begitu di wilayah selatan ini. Kalian boleh saja pergi, tapi kalian harus meninggalkan sesuatu. Saat ini, para bandit wilayah selatan itu sangat berani. Mereka menertawakan Chris dan yang lainnya. Bagi mereka, sekarang asosiasi Maple Pavilion bagaikan daging di atas talenan yang bisa mereka potong sesuka hati. Mario menyipitkan matanya dan langsung mengerti maksud dari para bandit wilayah selatan itu. Apakah mereka ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Dekin tersenyum dingin sambil membatin, dengan kesempatan kali ini, aku akan memeras kalian. Selama mereka membunuh para bawahan asosiasi Maple Pavilion, asosiasi Maple Pavilion tidak akan bisa bangkit lagi. Sementara itu, para bandit wilayah selatan bisa mengambil alih segitiga emas kapanpun mereka mau. Memikirkan hal tersebut, Dekin tersenyum dingin dan berkata, Aku bisa saja membebaskan kalian, tapi kalian harus meninggalkan semua senjata kalian, termasuk 10 mobil tank itu. Tidak mungkin. Chris langsung mengangkat kepalanya dan berteriak begitu mendengar ucapan Dekin. Jangan pernah kalian berharap untuk itu. Mario juga menatap Dekin dengan sorot mata dingin. Menyerahkan senjata sama saja dengan mematahkan kedua lengan dengan tangan sendiri. Sampai saat itu, bagaimana asosiasi Maple Pavilion akan melawan para musuh? Mana mungkin mereka melawan senjata api milik musuh hanya dengan kobaran semangat mereka? Jadi, mereka tidak mungkin melakukan itu. Dekin mendengus dingin lantas berkata, Asosiasi Promise dari segitiga emas sudah banyak merebut senjata dan pasukan wilayah selatan. Sekarang kalian sudah menghabisi dan mengambil semua milik asosiasi Promise. Kalian bahkan memainkan peran besar di segitiga emas. Jadi, tentu saja kalian yang harus membayar utang ini. Barang milik wilayah selatan tidak bisa direbut semudah itu. Kalau kalian mengambil satu senjata kami, kalian harus menggantinya 10 kali lipat. Dekin berkuar-kuar seolah-olah wilayah selatan adalah kurbannya. Dia bahkan seperti sedang meminta utang asosiasi Promise pada asosiasi Maple Pavilion. Sial! Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Kalau kamu ingin mengambil senjata kami, lakukan saja sendiri. Kalau berani, silakan lakukan. Chris memegang senjata SMG dengan satu tangan. Dia langsung menghampiri dan mengangkat senjatanya itu di hadapan Dekin. Nih, ambil saja kalau kamu berani. Ayo ambil. Lakukan saja kalau kamu berani. 200.000 prajurit Maple Pavilion juga maju serentak dan mengangkat senjata api di tangannya. Mereka mengentakkan kaki bersama-sama sehingga membuat tanah di tempat itu bergetar seolah sedang gempa. Suara teriakan mereka juga sangat keras. Dekin menyipitkan matanya dengan tatapan yang terkesan berbahaya. Karena kalian masih tidak sadar juga, jangan salahkan kami tidak berperasaan. Hari ini, kalian harus menyerahkan senjata kalian meskipun tidak mau. Kalian hanya punya 2 pilihan. Apakah kalian ingin menyerahkan senjatanya baik-baik dan kami akan membebaskan kalian atau kami akan membunuh kalian, serta mengambil semua barang-barang bagus dari mayat kalian? Kalian tentukan sendiri. Dekin tersenyum dingin dan menjulurkan lidah untuk menjilat bibirnya dengan ekspresi yang sangat serakah. Chris, jangan pedulikan dia. Kita pergi saja. Mario dan Dekin saling bertatapan agak lama, kemudian Mario langsung berbalik untuk menaiki mobil. Chris menggertakkan giginya dan mengangguk, kemudian dia bergegas untuk menaiki mobil. Pergi? Memangnya kalian bisa pergi? Dekin memberi perintah, kemudian ratusan ribu bandit wilayah selatan di belakangnya mengangkat senjata api di tangan mereka dengan serentak. Chris menggertakkan giginya dan ingin langsung memerintahkan orang untuk menyerang. Ya, kalian tidak bisa pergi. Namun, di saat ini,
pria paruh baya di depan 100.000 pasukan tentara itu berbicara sambil tersenyum dingin. Mario pun tertegun. Tadinya dia tidak ingin bersikeras untuk berdebat dengan Dekin karena takut pria paruh baya itu ikut campur. Namun, tampaknya akhirnya pria paruh baya itu tetap saja ikut campur. Chris dan yang lainnya merasa sangat kesal. Namun, semarah apapun mereka hanya bisa menahannya sekarang. Demi semuanya, mereka terpaksa harus menahan diri. Kalau kamu tidak mengizinkan kami untuk bertarung di sini, kami bisa mundur. Tapi, soal senjata api adalah masalah antara segitiga emas dan wilayah selatan. Apakah kalian mau ikut campur juga? Mario maju selangkah, lalu berusaha untuk berbicara dengan nada yang tenang. Tapi, tanah yang kalian injak sekarang adalah milik wilayah selatan. Meskipun wilayah selatan termasuk wilayah terlantar, tetap saja merupakan daerah pinggiran wilayah kami. Kalian membawa begitu banyak orang bersenjata lengkap datang kemari secara terang-terangan dan sekarang kalian mau pergi begitu saja? Bukankah tindakan kalian itu sedang mempermalukan kami? Pria paruh baya itu sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan dan bertanya sambil tersenyum dingin. Mario menggertakkan giginya. Dia merasa sangat kesal, tetapi dia sama sekali tidak bisa membalas ucapan pria paruh baya itu. Dia yakin bahwa jika Valentino berada di sini, pria itu pasti bisa mencari ucapan yang tepat untuk membalas pria paruh baya itu. Namun, Mario masih kurang berpengalaman. Kami tidak akan menyerahkan senjata kami. Usai mengatakan hal tersebut, Mario berbalik untuk pergi. Semuanya bersiap untuk bertempur. Masuk ke mode tempur. Pasukan, halangi tank dari depan. Pasang peluru PP untuk menyerang mobil tank. Bidik ke 10 mobil tank milik mereka. Penembak, maju. Bersiap untuk mengisi ulang senapan RPK. Dengan satu perintah pria paruh baya itu, 100.000 pasukan langsung bergerak. Ngung, ngung, ngung. Seketika pasukan tank maju ke depan. Mobil-mobil tank itu bagaikan monster besi raksasa yang mengenakan baju zirah dan tampak kejam. 100.000 pasukan tentara sangat terlatih. Mereka tampak tenang dan langsung mempersiapkan kondisi untuk bertempur. Sementara itu, para pencuri wilayah selatan itu juga langsung mengeluarkan senjata api dan membidik Chris serta yang lainnya. Jumlah para bandit wilayah selatan dan pasukan-pasukan tentara itu lebih dari 220.000 orang. Perlengkapan mereka juga cukup bagus. Mereka langsung mengepung pasukan asosiasi Maple Pavilion yang berjumlah 200.000 orang. Seketika suasana di tempat itu menjadi sangat menegangkan. Pertempuran akan segera terjadi. Jumlah orang di kedua pihak mencapai 400.000 orang, serta merupakan peperangan besar yang melibatkan hampir 500.000 orang. Jika peperangan ini terjadi, mungkin akan menggemparkan banyak tempat. Mario, kali ini kita terpaksa harus bertempur. Jangan membujukku. Pokoknya kita tidak mungkin akan menyerahkan senjata. Chris menggertakkan giginya dan langsung menghalangi Mario supaya tidak membujuknya. Namun kali ini, Mario memang tidak berniat untuk membujuk Chris. Pokoknya mereka tidak akan menyerahkan senjata mereka.